Oke, puji Tuhan. Nomor pertama dari door prize kita, silakan Bu Sinta. Yang nomor 72. Ya, kasih tepuk tangannya. Nomor 72 sini ya. Oke, ya. Nomor 3. Oke, nomor 3. Puji Tuhan, yuk kasih tepuk tangan untuk mereka. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Yang luar biasa boleh bangkit berdiri. Berikan salam, katakan sama temannya, Happy New Year. Dan satu lagi bilang, selamat memasuki tahun penuaian. Berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa. Sebab Tuhan kita baik. Kalau kita boleh ada di awal tahun ini, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat saudara dan saya. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan doa profetik saudara. Thank you Lord Jesus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Katakan ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Oh,
Oma opa, saya dan kita semua masuk dalam musim yang baru. Amin. Tahun ini kita masuk dalam tahun penuaian. Amin. Siapa yang menjadi penuai di tempat ini? Oh, saya katakan saya Tuhan. Saya Tuhan. Yes. Kalau mau jadi penuai, mari kita satukan barisan bersama-sama. Unity sama-sama. Bersatu hati sama-sama. Karena dalam kesatuan di situ Tuhan bekerja, melawat, mengatakan kuasanya bagi saudara oma-oma dan bagi saya kita semua yang mau menyatukan hati, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hey, mari kita menari bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yeah. Glory bagi Tuhan. Katakan, oh betapa indahnya. Katakan kiri kanan, oh betapa eloknya. Bila saudara seiman masuk dalam kesatuan. Katakan kembali, oh betapa indahnya. Ya, nah, betapa indahnya. Yang kuat dari bangku saudara menari bagi dia. Oh, haleluya. Bahurapan di kepala, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab yes, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa, mari keluar dari bangku katakan, oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kembali katakan, oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bahurapan di kepala, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari mengalir sesaat Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah bahurapan di kepala, dari janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesanalah nanti yang akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa, mari musik memuji Tuhan. Oma-oma melayang. Hey, 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 hey. Ya menari ya, angkat tangannya. Ya, ya, ya. Katakan bahurapan di kepala, dari janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon, mengalir kesana-sana agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa, oh betapa indahnya, betapa indahnya. Haleluya. Mau unity saudara? Mau saling memaafkan saudara? Mari saling bertemu satu sama jabat tangan di tahun penuaian ini. Mari kita menyatukan hati bersama-sama.
Amin. Sebab kita masuk dalam masa yang baru, masa penuaian untuk jiwa-jiwa di luar sana, sampai umat dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Katakan amin. Oh, haleluya. Oh, tepuk tangan saudara. Sambut masa penuaian ini dengan sukacita. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkan saudara. Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Mujizat Allah telah biasa, hujan akhir terjadi. Kuasa Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Mujizat Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umat yang bersuka, tepuk tangan bagi dia. Sambut masa penuaian sudah tiba. Haleluya. Oh. Haleluya. Sama-sama katakan, masa penuaian telah tiba, sudah siapkan saudara. Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Katakan, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya. Satu hati katakan, hey! Kuasa Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Kuasa Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Oh, umatnya bersuka. Haleluya. Saya percaya Oma Opa saya dan kita semua bersuka cita menyambut tahun penuaian ini. Yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan dulu kembali Oma Opa. Wow, saya melihat kayaknya kok lemes-lemes ya, kenapa ya? Apakah terlalu lama liburnya? Halo? Yang semangat boleh lambaikan tangannya. Ayo tepuk tangannya lagi yang luar biasa. Ayo bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
siapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan di awal tahun ini menjadi rema buat saudara dan saya. Amin. Kita bersyukur Pak Randy sudah ada di tempat ini memberkati ibadah umas di awal tahun. Amin. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku, hidupku
Haleluya. Setiap kali kami mengingat pengorbanan-Mu, setiap kali kami mengingat darah-Mu yang tercurah, yang tertumpah buat kami Tuhan. Setiap kali kami mengingat kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami sadar bahwa kami ini sangat berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau terus memeluk kami Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kami Tuhan, Engkau terus memberikan Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berkata roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami tahu manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Bapak, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi kami semua di tempat ini Tuhan, murid-murid-Mu Tuhan. Tidak ada yang Kau lewatkan Tuhan Yesus. Di tempat ini semua kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru 2025. Kurang semangat biasanya, aku masih semangat. Shalom. Haleluya. Wah Bapak Ibu, saya pikir hari ini kebaktian jam 10 loh. Saya tadi datang jam setengah 10, saya langsung ke lantai 2. Saya pikir, wah masih belum ramai nih kalau saya lihat parkir mobil di depan ya. Wah, jadi saya kehubung. Rencananya sih pengen dari awal saya muji menyembah Tuhan sama Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata Bu Ratna tiba-tiba datang. Pak, kok belum naik? Lah, kan belum jam 10 saya bilang. Wah, saya buru-buru naik ke atas. Oh, tapi saya sedikit merasakan bersama-sama saudara memuji menyembah Tuhan, tapi langsung naik seperti surga. Ya. Oke. Nanti kita ada perjamuan kudus juga, pengurapan. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu begini. Siapapun yang mengurapi kita, siapapun yang mengurapi saudara, Bapak Ibu, itu nothing, tidak ada gunanya. Kalau Bapak Ibu tidak sendiri minta pengurapan itu dari Tuhan. Ya, kalau tidak ada gunanya kalau Bapak Ibu tidak panggil nama Tuhan Yesus, Yesus. Berikan aku pengurapan. Ya. Oke, nanti sebelum pengurapan panggil nama Dia. Panggil nama Dia. Nah, saya senang berada di Humas di awal tahun ini. Terima kasih Bu Hana berikan kepercayaan buat saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berdoa dari kemarin, dari minggu ini supaya saya bisa memberkati Bapak Ibu, Opa-Oma semua di tempat ini. Amin. Ya, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan biar semangat. Awalnya saya mengucapkan terima kasih. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, bisa duduk di tempat ini, ya menikmati hadirat Tuhan, itu karena ada orang-orang yang bekerja, ya. Seperti Bu Hana, pengerja, volunteers, mereka semua volunteers. Ya. Mereka semua melayani dengan hanya untuk melayani Tuhan semata. Ya.
Terima kasih untuk itu. Terima kasih kita boleh dilayani oleh pengerja humas di tempat ini. Kita beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Dan juga gedung ya, yang menyediakan bangku, yang siapkan bangku, ruang dingin, kita berterima kasih untuk itu. Nah, selamat tahun baru sekali lagi 2025. Kita harus yakin 1000% bahwa tahun 2025 akan lebih dahsyat, lebih baik daripada tahun 2024. Itu dulu. Nggak cepek persen lagi. Ceceng persen ya. 1000%. Ceceng persen deh. Nah, yang terbaik dalam hidup kita saat ini, kalau kita masuk dalam tahun yang baru ya, isi hidup kita dengan sukacita. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Isi hidup kita dengan pujian dan penyembahan. Ya. Isi hidup kita dengan doa-doa kita. Sehingga akan ada anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasihnya Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kita murid-muridnya. Amin. Itu yang penting. Nah, saya dibantu slide. Okay. Tuhan memberikan visi ini kepada gembala kita Pak Niko, ya. Tahun penuaian, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Coba yuk sama-sama kita ucapkan, tahun 2025 tahun penuaian. 2, 3. Tahun 2025 tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025 tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025 tahun penuaian. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, kalau saya mau tambahin sih sebenarnya. Di tahun 2005, tahun penuaian, terus kita harus imani. Now. Nggak tahu ya? Sekarang Tuhan, sekarang. Nggak nanti, nggak tengah tahun, nggak akhir tahun Tuhan penuaian. Sekarang. Tahun penuaian, now. Now itu mesti greget loh Ibu. Ya Bapak, dengan iman gitu. Now. Coba sekali lagi. Tahun penuaian now. 2, 3. Tahun penuaian now. Sekarang. Nah, ini sebenarnya visi yang luar biasa. Sebenarnya saya nggak mengira bahwa Pak Niko akan memberikan visi penuaian. Ya. Karena itu adalah kata-kata yang sudah begitu sering kita dengar kan Bapak Ibu. Penuaian. Kita doa pun begitu. Satu dia menuai ya kan. Umas menuai, semua kita menuai, tapak siri menuai. Tapi kenapa Pak Niko menekankan memberikan visi tahun penuaian? Loh. Ini kan suatu visi kata-kata yang sudah biasa banget kita dengar. Tapi saya renungkan lagi, kenapa Pak Niko bisa mendapatkan visi ini dari Tuhan? Ya. Kalau kita lihat saat ini, nah begini, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai penuaian, jangan hanya berpikir adalah penuaian jiwa, bukan Bapak Ibu. Ya, saya percaya Pak Niko juga gak mengharapkan hanya penuaian jiwa. Penuaian jiwa yes, tapi penuaian apa buat kita? Kita menuai kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Nah, setiap kali saya ucapkan kita aminkan ya. Kita akan menuai sukacita. Amin. Ya. Terus kita juga akan menuai kesehatan. Kita akan menuai kesembuhan. Ya kan? Kita akan mendapatkan berkat materi. Itulah yang kita menuai. Ya. Rahmatnya itulah yang kita tuai, bukan hanya penuaian jiwa. Nah, visi tahun penuaian itu muncul di saat kalau kita melihat keadaan dunia sekarang di luar sana, prediksi tahun 2025 nggak baik, malah semakin tidak baik, ya kan? Tapi saya mau katakan, itu tidak berlaku buat anak-anaknya Tuhan. Tidak berlaku buat murid-muridnya Tuhan yang ada di tempat ini. Iya. Luar biasa, amin ya Bu.
bikin saya sedikit goyang. Sedikit saya lupa. Ya, nah, tahun penuaian. Sampai di mana tadi saya jadi lupa? Tahun penuaian. Oh iya, keadaan di dunia ini bisnis makin sepi, cari uang orang bilang makin susah, ya kerjaan banyak di PHK, perusahaan-perusahaan besar banyak tutup, ya kan? Tapi visi ini datang muncul dari gembala kita buat kita penuaian, menuai berkat, ya kan? Menuai jiwa, ya. Semua kita menuai yang baik-baik tahun ini. Nah, tahun yang penuh berkat. Next slide. Jadi kalau kita mau menerima berkat tahun ini, ya, kita harus jadi murid dulu, ya kan? Tadi saya bilang kita adalah murid. Apa krisis ataupun tantangan di luar sana itu nggak berlaku buat kita, nggak berlaku buat murid-muridnya Tuhan. Bukannya nggak berlaku kita nggak mengalami loh, enggak. Tapi apapun yang terjadi, tantangan, pergumulan hidup yang saudara dan saya alami, itu nggak membuat iman kita goyah. Itu, ya kan? Nggak akan membuat kita kendor. Tapi kita malah makin semangat, makin datang muji nyembah Tuhan. Saudara bisa minum hari ini? Udah minum? Siapa yang udah minum? Saya. Kan? Saudara tahu nggak? Dari minum ini, saudara harus bersyukur loh. Saudara harus bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Saya kemarin lihat di YouTube. Kita tahu di California, Los Angeles, ya, sedang ada kebakaran yang hebat dan sampai detik ini belum selesai. Sudah masuk hari yang ke-6 kalau nggak salah. Hari ke-6 kebakaran. Di sana masyarakatnya masuk ke toko-toko hanya untuk cari apa? Water. Bersyukurlah kita. Mereka begitu kepanasan, mereka begitu haus karena semuanya membara. 12.000 rumah terbakar. 2.400 triliun. Makanya saya banyak bilang, tahun ini saya bilang, tahun-tahun ini 2024, 2025, jangan bilang aduh, saya ngalami kesulitan nih dalam keuangan, saya ngalami tantangan nih, saya mengalami pergumulan nih. Mungkin karena saya bukan orang yang lebih berada, mungkin saya bukan orang yang kaya. Semua level, dari orang yang nggak punya sampai orang yang kaya, itu mengalami goncangan luar biasa. Ya. Kalau udah begitu, jalan satu-satunya pegangan kita apa? Pegang Tuhan. No way out. Itu tahu, bintang-bintang film di Hollywood semua habis semuanya. Tadi istri saya bilang, mereka punya banyak harta, mereka taruh di buku pin BCA lagi di sana nggak ada BCA. Pin account bank ya, semua yang berhubungan sama bank hangus terbakar sehingga mereka lupa. Mel Gibson sampai nangis. Mel Gibson tahu ya? Iya tahu, iya yang laki-laki. Yang apa? Sutradaranya film Passion of the Christ. Ya, bintang film terkenal sampai nangis loh. Bayangin. Orang yang begitu hebat bergelimang dengan harta. Kalau Tuhan mau lakukan sesuatu dalam sekejap hilang. Hangus. Kita mesti berdoa. Kita berdoa. Kasihan. Jangan malah banyak orang yang menghujat. Malah banyak orang itu pembalasan dari mana? No. Tuhan izinkan itu terjadi supaya ada pertobatan di sana. Amin. Ya, pertobatan. Oleh karenanya kita harus terus pegang Tuhan. Supaya kita nggak perlu mengalami seperti itu, ya kan? Sehingga air aja begitu berharga di sana, kita bisa minum di sini. Nah, jadi slide.
Slide. Oke, ya, murid yang siap menuai. Ini judul kita, murid yang siap menuai. Kalau kita mau menuai tahun 2025, tahun penuaian, pertama kita harus jadi murid. Apa yang harus kita lakukan? Ya, next slide. Nah, kalau masuk tahun 2025, di awal tahun itu adalah pertandingan Bapak Ibu buat kita semua, buat para murid. Tandingan. Kalau mungkin Bapak Ibu, wah mau bertanding apa lagi? Pak Randy, masa disuruh tinju? Kita kan udah umur gitu kan, udah nggak fit, gitu, kurang kuat gitu kan. Semua kita murid masuk dalam pertandingan. Ya. Rasul Paulus katakan begini dalam suratnya kepada Timotius di 1 Timotius 6, 11 dan 12. Coba slide-nya tolong, Timotius 6, 11 dan 12. Ini saya soalnya cuma 12. 1 Timotius 6 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Oke. 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paulus katakan bertandinglah dalam pertandingan iman. Kejarlah dia di ayat 11, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Bapak Ibu, di tahun-tahun ini kita diuji kesabaran kita, ya Pak ya? Ya kan? Seringkali dengan keadaan yang begitu meresahkan, keadaan yang tidak begitu, yang tidak baik, membuat kesabaran kita kadang-kadang hilang. Sekejap hilang. Pagi ini diingatkan lagi. Saya tahu kita masih banyak persoalan. Ya. Kita mungkin masih memikirkan anak-anak kita, ya, cucu kita, mantu kita, ya kan? Pelayanan kita. Masih banyak mungkin tantangan persoalan-persoalan hidup di dunia ini yang membuat kadang kita, aduh, gak sabar nih, gregetan gitu loh. Ya. Tuhan izinkan berapa minggu, berapa bulan ini ya, saya belum cerita mungkin. Papi saya mengalami depresi, kekhawatiran gitu loh. Jadi anxiety, maksudnya anxiety. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang mengalami itu, ya. Jadi kalau orang sudah berlanjut umur, papi saya umur 83 tahun. Dia mengalami anxiety waktu itu, dia merasa lonely, dia merasa sepi, dia merasa dia harus di tempat yang terbuka. Jadi ya kalau di apartemennya dia di Moy, dia tuh gak bisa lama-lama dalam suatu ruangan yang tertutup gitu loh. Jadi dia tunggu di lobi, dia duduk di lobi, dia ngobrol sama orang supaya anxiety-nya itu gak timbul. Saya antarkan dia ke dokter ini, ke psikolog, kemana. Dia doa, dia baca firman setiap hari, ya. Dia setia, dia datang ke kebaktian di Moy, ya. Tapi entah kenapa itu ada pikiran yang seperti itu. Nah, saya belajar dalam, jadi saya sering sekali, hampir seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali. Saya temenin dia dan mama saya untuk pergi, ya kita makan kita kemana gitu ya, kemana, ngopi atau kemana. Saya diuji kesabaran saya. Saya diuji. Karena mungkin umur kita ya berbeda walaupun nggak beda jauh, 30 tahun sih termasuk beda. Nah kesabaran saya diajar untuk lebih sabar. Kadang-kadang nih, maaf, mungkin mau ini, mau itu, banyak sekali maunya. Ya, tapi itu yang harus kita turuti. Tapi sekarang puji Tuhan, setelah kira-kira 4 bulan ya, dari tahun lalu, sekarang papi saya disembuh. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya.
Tuhan, karena kita harus sabar nemenin dia. Harus sabar. Saya juga diuji, maka firman itu juga pedang bermata dua buat saya, memberikan kesabaran, kelembutan. Karena kalau kita lagi banyak persoalan, lagi apa gitu ya, kelembutan itu apa? Nah, bertanding adalah pertandingan iman yang benar. Pertandingan yang benar. Nah, di awal tahun 2020 ini kita start dalam masuk pertandingan, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kita, bukan pertandingan iman, bukan pertandingan disuruh tinju. Kalau kita ingin jadi pemenang, ya, kita harus berlatih. Berlatih seperti seorang petinju itu berlatih terus untuk bisa menang. Berlatihnya dengan apa sih? Berlatih dengan apa? Kalau iman kita ini mau kuat, berlatihnya dengan apa? Dengan tantangan, dengan pergumulan. Iya kan? Iya. Jadi antara murid dengan tantangan dan pergumulan, ya itu jangan dipisahkan. Seorang murid kita, kalau mau menang, kalau mau dibentuk Tuhan, ya dalam tantangan. Setiap orang pasti punya persoalan, ya pasti. Kalau saya percaya dari umur tingkatan kita, dari umur saya sampai umur Bapak Ibu juga pasti punya persoalan, punya tantangan. Ya imani saja, kita harus punya iman yang besar. Makanya Tuhan bilang, kalau aku datang untuk kali kedua, adakah iman di bumi ini? Nah ini berhubungan dengan ini loh Bapak Ibu. Jangan sampai dalam kita pergumulan, tantangan gitu loh, tapi kita akhirnya gak beriman lagi. Nah, saat Tuhan datang untuk kali kedua, Bapak Ibu atau saya tidak ada dalam iman kepada Tuhan, ya lewat kita, nggak diangkat, ya itu dia pertandingan. Nah, next slide. Hari ini saya mau bahas 4 modal seorang murid untuk menghadapi tahun 2022. Ya, nah ini murid-muridnya Tuhan yang ada di kapal. Kadang-kadang dalam menjalani kehidupan kita nggak sadar gitu loh kalau ada Tuhan di perahu kita. Kalau kita lagi dalam persoalan dan dalam tantangan gitu, kita fokus banget sama persoalan kita, ya kan? Sama kehidupan kita. Sehingga Tuhannya hanya ada di hari Senin dan di hari Minggu. Senin itu ibadah umas, hari Minggu itu kebaktian. Ya kan? Hari lainnya kita lupa. Nah, yang pertama, apa yang harus kita punya untuk masuk tahun 2025 ini supaya kita menang? Yang pertama, jangan takut. Wah, banyak sekali ibu bapak yang orang di luar sana yang pada takut. Banyak orang di dunia sana yang pada takut. Banyak anak-anak Tuhan pun banyak yang takut. Mana saya lihat di YouTube ya, ada suatu gereja besar di Surabaya. Visinya nih, visi gereja besar. Visinya jangan takut. Sampai dibikin visi. Jangan takut. Kalau menurut saya bukannya apa? Ya, itu jangan dijadikan visi semestinya. Maksudnya kalau udah begitu, jadi orang jadi kepikiran, apa nih? Ya. Jadi masuk tahun 2025 jangan takut. Punya mental juara. Mental juara kayak apa sih? Kalau kita ikut lihat pertandingan tinju, ya, kalau kita lihat pertandingan apapun gitu loh. Ya. Kalau orang bertanding lari nih, ada yang udah jatuh gitu, dia akan bangkit lagi. Dia nggak pernah takut untuk bangkit. Ya. Orang tinju juga begitu, kalau dipukul, kena pukul, jatuh, gitu, ya bangkit lagi. Tuhan juga beri, kalau di dalam tinju tuh ada hitungan sampai 10. Ya kan, kalau dipukul terus wasit pasti bilang, hitung 1, 2, 3, sampai 10. Begitupun waktu yang Tuhan berikan buat anak-anak Tuhan. Tuhan selalu kasih waktu. Tuhan bukan cuma Tuhan kasih waktu, tapi Tuhan membantu membangkitkan kita. Ya, memegang tangan kita, menopang tangan kita. Punyalah mental juara.
sebagai seorang murid. Jangan cengeng, jangan takut, itu penting. Jangan khawatir, jangan hatimu goyah, jangan gentar. Saudara tahu ada berapa frase, ada berapa kata jangan takut dalam Alkitab? Udah pada tahu mestinya. Ada 365 kata atau frase, ya, ayat di dalam Alkitab yang ada tulisan jangan takut. Kenapa Tuhan kasih 365? Karena 1 tahun isinya 365. Itu bisa disangkut pautkan dengan itu gitu loh. Jadi setiap hari Tuhan ingatkan kita jangan takut. Jangan takut. Ya Bapak, ya Ibu. Ya, jangan takut. Next slide. Next slide tuh. Nah, ini oh ya ada kelihatan ya. Yohanes 14 ayat 20. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yosua 1 ayat 9. TV-nya nggak muat soalnya nggak kelihatan ayatnya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Nah ini. Yang pertama ini. Punya pikiran yang positif, jangan overthinking. Walaupun mungkin keadaan di luar sana ke depan ini mungkin tidak baik. Mungkin juga baik, mungkin juga lebih baik. Ya. Keadaan perekonomian di depan ini. Tolak roh ketakutan. Itu penting, tolak di dalam nama Yesus. Roh ketakutan pergi. Pergi. Mungkin kita juga ada takut dengan sakit kita, kelemahan tubuh kita, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. 1 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Balik ke slide yang sebelumnya. Yang kedua, berbenah diri. Ya. Tetap walaupun kita mungkin sudah umurnya sudah senior, ya, tetap kita berbenah diri. Berbenah diri apa sih maksudnya? Ya, kembangkan diri. Maksudnya apa? Dalam rohani. Kalau yang melayani, tingkatkan pelayananmu. Ya. Kualitas pelayananmu. Kalau yang misalnya jemaat mau melayani Tuhan, mulai melayani Tuhan. Ya. Makin rajin, ada call, ya, ibadah umas, tambah rajin. Ya, persekutuan doa atau apapun juga itu ditingkatkan. Ya. Baca firman kualitasnya ditingkatkan. Ya. Renungan firman Tuhan lebih ditingkatkan. Ya. Atau ada menara doa, kita naikin lagi standar level kita. Ya, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu dia. Semakin dekat dengan dia, tujuannya tuh intinya semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Terus dalam jasmani nih, berbenah diri dalam jasmani, mulai olahraga. Ya. Saya kemarin di tahun 2024 akhir, waduh saya lihat timbangan saya udah 68 nih Bapak Ibu. 68 perut nih udah kemana-mana nih. Ya, pakai celana yang dulu, pakai jas yang dulu udah nggak muat gitu loh. Ini aja udah ada susah nih. Kayak sini. Ya. 68. Terus saya puasa setiap pagi, saya cuma makan telur, 2 butir telur setiap pagi. Jam 6 sore, malam saya udah gak makan lagi. Terus saya cuma makan telur, jam 12, jam 1 saya baru buka. Setiap hari saya itu. Tahu gak Bapak Ibu, dalam waktu 3 minggu berat saya turun dari 68 jadi 63,5. Turun berapa kilo tuh? 68 sampai 63. Ya, 4 kiloan, lumayan lah. Ya. Tapi kemarin gara-gara Natal Bu Hana
naik lagi jadi 65,6 sekarang. Aduh, mulai puasa lagi nih. Oke, kemarin wah jas saya yang dulu masih muat, sekarang nambah lagi bro. Ya. Itu maksudnya berbenah diri. Ya. Oh saya juga olahraga itu timbangan kurang bukan cuman ini aja. Kalau saya lapar siang saya makan salad aja, ya, gitu, turun. Tapi olahraga juga. Ini naik lagi saya mesti olahraga lagi, jalan. Mami papi saya itu 83 tahun di mall itu jalan, dia targetnya tuh setiap hari 6.000 langkah. Di handphone kan kita punya 6.000 langkah. Mungkin bapak ibu ada yang lebih hebat kalau jalan gitu. Ini mereka masih seger gitu. Hari ini mereka lagi di puncak berdua, papi saya masih bisa nyetir ke puncak, ya. Ya mereka berdua aja, asik-asik aja tuh. Ya. Mereka ke Sentul, ke mall, Ayon, mereka ke Bogor gitu, udah ada di villa, ya. Nah, apa lagi? Nah, tingkatkan, kembangkan diri apa? Hubungan suami istri, hubungan bapak ibu dengan suami istri. Ya. Saya banyak lihat ini juga dari mami papi saya sih sebenarnya. Ya. Ya. Kadang-kadang orang tua tuh apa? Orang yang sudah tua, pernikahannya sudah lama tuh cuek kadang-kadang. Lulu gua. Ya. Enggak semanis waktu masa muda gitu loh. Ya itu wajar lah. Wajar. Cuma jangan ditinggalin gitu apa-apa sendiri ya. Kalau sendiri mereka bisa kumpul dengan teman-temannya enak. Kalau papi saya tuh dia turun ke bawah, apartemennya kan di Moy, dia turun ke bawah ke food court, dia tuh ketemu sama teman-temannya semua yang seumur. Wah enak ngobrol. Ya kan? Sampai apartemen mereka baru berdua lagi. Ya kalau begitu, ya kalau nggak ada teman misalnya, kalau rumahnya mungkin di mana gitu ya, lingkungannya nggak ada orang-orang yang seumur dengan kita ya kan susah juga. Makanya suami istri itu penting ya, care. Bapak ibu begini nih, kalau kadang-kadang nih kita ya dalam pernikahan saya aja nih ya suka berbeda lah sama istri ya kan, karakternya, kebiasaannya ya kan, pikirannya beda gitu ya. Apalagi kalau umur-umur yang sudah senior seperti bapak ibu semua, jangan ngarep deh bisa suami berubah, jangan ngarep istri kita bisa berubah ya bapak, ya ibu. Ih lu gue makin gregetan deh, gak berubah-berubah lu dari muda sampai tua gitu kan. Udah bapak ibu kalau udah 60 ke atas tuh ya gak bisa dirubah, telan aja bulat-bulat bapak ibu. Ya kan? Ya jangan ngarep lagi bisa berubah, ditumpangin tangan suami kita lagi tidur dikumpang dong, ya kan? Gak bisa. Kita harus bisa berubah, kitanya yang harus bisa berubah untuk menerima dia apa adanya. Ya. Mami saya juga gitu kalau lagi cerita sama saya, gregetan ya si papa gitu kan, giginya tuh gitu loh. Ini online nggak bu? Hah? Oh, di YouTube, waduh mami saya kalau nonton, lu ngomongin gua ya? Gak apa-apa untuk kebaikan, untuk berkat kesaksian, ya kan? Iya, aku selalu bilang gitu, udah gitu loh, gitu ya. Jadi telan aja bulat-bulat gitu umurnya, oke? Dengan anak, dengan mantu gitu ya. Nah itu juga kita mesti bisa terima. Seringkali mungkin ada yang serumah dengan mantu kita, dengan anak kita gitu ya. Kadang-kadang banyak perbedaan. Ya. Model keluarga yang baru, yang muda ini dengan yang kita sepertinya dulu zaman dulu ya beda gitu loh. Ya. Ya, karena kita nggak bisa mengepus atau membuat mereka seperti apa yang kita mau. Bisa seperti itu. Akhirnya jadi mantu juga jadi stres, kita juga jadi stres, kita juga jadi nggak betah nanti di rumah mereka ya kan. Nah, itu dia. Jadi yang tadi kesabaran, kelembutan yang Paulus katakan itu yang harus kita tambahkan sebagai murid ya. Nah, yang ketiga, selalu optimis dan antusias. Ya. Antusias itu diambil dari kata en dan theos.
Artinya terinspirasi oleh Tuhan. Theos itu Allah, Tuhan ya. Terinspirasi oleh Tuhan. Sifat antusias itu terinspirasi dari Tuhan. Bukan dari duit yang banyak. Kita jadi antusias nih. Bukan dari harta yang besar, harta yang banyak baru kita antusias, baru kita optimis menghadapi tahun 2025. Tapi terinspirasi dari Tuhan. Roh yang dari Tuhan. Percaya akan sesuatu pewahyuan khusus dari Roh Kudus, itu artinya antusias ya. Suatu gairah dan perasaan yang menggelora. Nah, itu yang harus kita punya sebagai murid-murid Tuhan masuk tahun 2025. Selalu antusias, selalu optimis, selalu berpikiran positif, selalu berkata yang positif. Ya. Jangan kata-kata kita malah melemahkan orang. Ya. Gitu. Dan, nih buat orang-orang yang takut masuk tahun 2025 begini. Sebenarnya Bapak Ibu ya, kita tuh sudah mengalami krisis beberapa kali dan kita sudah melewatinya luar biasa. Nah, ini ada tahun yang saya catat ada krisis yang besar itu di tahun 1963, itu saya belum lahir tuh. Coba Bapak Ibu cek, tahun 63 itu ada krisis yang luar biasa. Terus tahun 98, saya udah lahir, saya udah kerja, saya ngalamin itu tahun 98 ya, krisis moneter waktu itu. Ya, penjarahan. 2008 itu juga ada. Dan 2020 kemarin Covid kita udah lewatin kok. Penyertaan Tuhan begitu sempurna buat kita. Ya. Kemarin Pak Peter Farakmimela di tempat ini bilang ada 400 hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Saya baru tahu. Dia hitung 400 loh hamba Tuhan. Lah, terus itu akan membuat kita down, akan membuat kita loh kemana Tuhan? Kok sampai 400 hamba Tuhan dipanggil Tuhan? Masalahnya Tuhan panggil mereka karena tugas mereka sudah selesai. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini dengan saya, karena tugas kita belum selesai Bapak Ibu. Ya kan? Jangan pikir orang yang ada di dunia ini lebih enak daripada orang yang ada di surga. Gak mungkin. Ya. Kita harus terus jadi berkat di tempatnya. Tuhan percayakan kita umur, Tuhan tambahkan lagi umur ya karena untuk menjadi berkat. Ya. Optimis masuk tahun ini. Yang ketiga, melangkah maju terakhir. Berjalan maju, melangkah maju. Seringkali kalau kita dalam persoalan, seringkali kalau kita melihat dunia ini ya kayaknya nggak makin menentu. Aduh, kita diem, kita stuck. Kita nggak maju dan kita nggak mundur. Teruslah melangkah maju. Teruslah bikin perubahan. Teruslah memberkati orang. Teruslah melayani. Maju, maju. Apapun tantangan di depan, maju. Dobrak, hancurkan. Tembok yang begitu tebal di depan, dobrak, hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mampu melakukan segala sesuatu bersama Dia. Amin. Langkah maju. Segala persoalan apapun langkah maju. Sudah saatnya kita harus berada di atas persoalan kita seperti burung rajawan. Ya. Jangan kita di dalam persoalan terobos. Ya. Oke. Kita boleh gagal, mungkin kita boleh jatuh, kita boleh sedih, kita boleh nangis, tapi kita harus bangkit. Oke. Ya. Kita banyak mungkin kekurangan, kita mungkin banyak kelemahan, kita mungkin fisik kita udah nggak terlalu kuat, tapi Tuhan masih mempercayakan kepada Bapak dan Ibu, ya, untuk bisa memberikan sharing kebaikan Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Ya, jadi tadi jangan takut berbenah diri. Optimis dan antusias dan berjalan maju. Ya, maju terus dalam Tuhan. Doa saya bersama Bapak dan Ibu sekalian. Haleluya. Kita masuk tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. 1000% yakin, 1000% punya iman bahwa tahun ini adalah tahun yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semua murid-murid Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati kita.
siapkan anggur Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku Mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan amin Tuhan. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh izinkan kami untuk masuk tahun 2025 ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami ada dalam rencana-Mu, kami ada dalam rencana hidup-Mu Tuhan Yesus, yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada masuk tahun 2025 ini, kami tahu, kami percaya bahwa tugas kami yang Kau berikan belum selesai Tuhan Yesus. Kami harus menjadi berkat buat banyak orang. Kami harus melayani-Mu lebih sungguh lagi. Kami harus menjadi jemaat-Mu yang setia, menjadi seorang murid-Mu Tuhan Yesus, yang tidak takut untuk masuk tahun 2025, yang terus maju Tuhan, yang punya sifat karakter yang optimis dan antusias Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh masuk tahun 2025 dengan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni perbuatan kami, pikiran, perkataan kami Tuhan. Kuduskan kembali mata kami, telinga kami, lidah kami Tuhan, tangan dan kaki kami Tuhan. Kuduskan. Dan dari segala kelemahan fisik Tuhan Yesus, kami mau patahkan, kami mau hancurkan. Biarlah segala kelemahan fisik kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Fisik yang lemah menjadi kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita arahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain, tapi arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa, Tuhan Kau berkati jemaat. Biar jemaat menangkap apapun yang hamba-Mu sampaikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu Ia mengucap syukur, atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Kita akan cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita makan minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk tahun ini yang baru Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kita minta pengurapan dari Tuhan turun di tempat ini. Pengurapan Tuhan, biar Tuhan sendiri mengurapi saudara. Panggil nama Yesus. Panggil nama Dia. Pengurapan-Mu yang turun di tempat ini Tuhan menjamah kami, membangkitkan roh kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Pengurapan dari Tuhan mengalir. Kita minta sama Tuhan pagi hari ini. Minta sama Tuhan, Tuhan yang mengurapi kita. Minta Tuhan yang mengurapi kita. Kami dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Curahkan di tempat ini.
sambut dicurahkan di tempat ini. Mari terus berbahasa roh, berbahasa roh. Terus berbahasa roh.
bersyukur di awal tahun. Kita percaya apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru dan melimpah. Di tahun ini Tuhan, kami boleh mendapatkan penuaian berkat yang besar. Apa yang kami tabur semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang sudah memberi lambaikan tangannya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Kita masuk dalam sesi cerdas cermat. Ada pertanyaan, silakan Bu Ratna. Shalom semua. Puji Tuhan. Wah, sedikit ya hari ini. Masih tahun baruan ya. Saya ada pertanyaan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Pak Randy, apa tadi judul daripada Ibu Hana nih apa yang biasa ngeliatin? Ayo itu Ibu Benia. Ibu Benia. Mic-nya. Cek cek. Apa? Ya, puji Tuhan. Sini 2005 Ibu Benia maju. 2005 siap. Tahun 2025 menurut Pak Niko adalah tahun Penuaian. Belum ya? Saya. Ibu Betty. The year Tadi saya kecebak, of harvest kecebak. now. Tahun penuaian now. Ya. Tuh, puji Tuhan. Tadi saya Maju Bu. kecebak maju. Untuk door prize yang ini yang sudah dapat hadiah tidak boleh lagi ya. Berikan kesempatan pada yang lain. Saya mau lihat, tolong Pak Yanto dibantu dalam lihat tangannya yang duluan angkat ya. Hanya ada 4 door prize dari Tuhan Yesus ya. Oke. Saya sebut sampai 3 ya. 1,
langsung berdiri. 2, nggak tahu apa kan gitu. Puji Tuhan. Ada sukacita siang hari ini. Ya, yang sukacita cuma 1, 2, 3. Ada sukacita siang hari ini. Ya, kalau saya katakan umas tanpa siring, semuanya katakan menuai ya. Oke ya. Umas tanpa siring. Sekali lagi yang keras ya. Yang keras tadi suaranya masih kurang keras ya. Sekali lagi yang keras ya. Yuk kita bangkit berdiri. Siap bangkit berdiri. Ya. Umas tanpa siring. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nah sekarang kita akan kembali lagi ke door prize lagi. Siapa kepengen dapat door prize? Saya juga kepengen. Oke ya. Saya panggilkan siapa ya? Saya panggilkan Pak Randy lagi deh. Pak Randy lagi saya panggilkan. Pak Randy tolong ambil 4 nomor ya Pak ya. Oke. Wah, sudah 4 ya. Semoga semuanya ada nih. Nomornya boleh dibacain, Pak. Nomor gede. Nomor gede katanya. Wah, ini yang nomor gede udah deg-degan nih, Pak. 9. Siapa yang 9? Oh, ya, Pak, siap-siap. 7. 97. Ada nggak 97? Oh, nggak ada. Berarti nanti diganti lagi. Lewat 97. Lewat, Pak, lewat. Oh, ada. Ada 97. 97 ada ternyata. Oh, 97. Oke, 97. Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada Pak, tidak ada berarti lewat. Bu Ratna. Bu Esther. Oh, Ibu Esther ya. Ibu Esther lagi lagi sakit di belakang tapi mendapat berkat 97. Berikutnya apa Pak nomornya? Gocap ya, nomornya. 50 nomor gocap ya. Haleluya. Nah, berikutnya coba nomor berapa ini? Nomor berapa? Nomor 6. 6 ya? Yang 6 depannya siapa? Yang 6 depannya? 68. 68. Pelayan Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah, ini nomor 100 ke atas. 100 ke atas. Ya, bos yang di bawah 100. 100. 118. 118. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Wah, ini senang sekali ya Pak ya. Oke, boleh minta tolong Pak Randy sekalian untuk kasih angpaunya. Ya, Ibu Esther diwakili oleh Pak Yanto. Ya, puji Tuhan. Kali ini pelayan Tuhan dapat juga ya. Oke, puji Tuhan. Oke, kita foto dulu. Tunjukin angpaunya, tunjukin. Yuk, Pak Randy ikut foto.
Imlek udah dapat angpau sih Bu. Shalom. Selamat pagi. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Saya Ibu Syokli. Mungkin ada orang nggak kenal sama saya. Saya Ibu Syokli, umur 82 tahun. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru karena saya tidak ketemu ya tahun baru sekarang ketemu. Ya, tahun baru ini kata Pak Niko, kita tahun penuaian. Kita harus mencari jiwa-jiwa yang baru ya. Makasih. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau doa syafaat sama-sama. Oh, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini sampai siang hari ini Bapa, kami sudah boleh berkumpul, kami sudah boleh memuji-muji Engkau, boleh memuliakan Engkau pada pagi siang hari ini. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dalam hidup kami semuanya. Jemaat-Mu di tempat ini juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu Tuhan kita harus menghadapi pertandingan iman. Kita harus banyak berlatih menghadapi masalah-masalah ekonomi kita, menghadapi percobaan kita. Harus kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita dikuatkan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami percaya Engkau akan memberikan tahun yang baru ini, tahun 2025. Kami akan menjadi kuat, menjadi pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, melalui Pak Randy yang sudah membawakan firman-Mu begitu indah pagi ini Tuhan, untuk menguatkan iman percaya kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Randy ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada pagi siang hari ini Engkau pakai terus Pak Randy dengan ibu dan dengan keluarga besarnya Tuhan. Engkau pakai Tuhan Pak Randy ini dimanapun berada. Tuhan Yesus lindungi Pak Randy. Tuhan Yesus memberkati Pak Randy. Tuhan Yesus membungkus tutup sekeluarganya dengan kuasa darah Yesus. Engkau pakai terus Tuhan dimanapun Pak Randy berada, memberitakan firman-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan pada siang hari ini untuk Ibu Hana yang sudah Tuhan Yesus menjadi gembala kami di lansia ini. Tuhan, Kau pakai terus Ibu Hana ya Tuhan. Kau pakai terus untuk terus menjadi jiwa-jiwa dimanapun berada Tuhan. Kau pakai Tuhan suami anaknya. Kau memberkati kesehatannya. Kau memberkati pelayanannya. Engkau memberkati keluarganya, keluarga besarnya. Kami serahkan Ibu anak ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai terus dimanapun Bu Hana memberitakan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami juga serahkan pada pengurus-pengurus sepanjang pagi sampai siang hari ini sudah membantu di dalam pelayanan ini. Engkau memberkati setiap keluarga mereka, anak mantu cucu mereka. Tuhan berkati semua supaya kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami juga serahkan kepadamu ya Tuhan, yaitu Tuhan untuk yang melayani juga Tuhan, untuk WL, singar, pemain musik, pengatur sound system. Tuhan memberkati mereka semua, setiap keluarganya. Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Kau sudah berikan talenta Tuhan, tetap dijalankan Tuhan talenta itu. Engkau yang akan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu ya Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, yaitu Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pak Niko, Tuhan pembina kami. Tuhan memberkati ya pelayanannya, memberkati kesehatannya,
Yesus kami serahkan kepadamu keluarga-keluarga besarnya. Tuhan pakai terus, urapi terus Pak Diko, pakai di tempat Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan pakai. Tuhan Yesus penuhi dengan hikmat-Mu, urapan-Mu turun Tuhan, berikan visi dan misi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan rayon kami Pak Kiki Aryadi dengan Bu Mervin, dengan keluarga anak-anak mantu dan cucunya Tuhan. Berkati pelayanannya, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan Tuhan hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas Pak Kiki. Tuhan Yesus berikan visi-misimu yang baru ya Tuhan. Di tahun penuh jiwa-jiwa ini, Rayun satu dia akan menuai jiwa-jiwa, Tapak Siri akan menuai jiwa-jiwa di tahun 2025 ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, oh Tuhan yang baik, oh menyertai kami, berikan kami kemenangan-kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus untuk negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus melihat keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai Tuhan untuk pemimpinnya, yaitu untuk presidennya, untuk wakilnya, yaitu Tuhan Pak Prabowo dengan Gibran. Tuhan tolong Tuhan Yesus, Tuhan Kau berikan roh takut akan Tuhan di dalam dia memerintah negara dan bangsa ini, supaya dia Tuhan Yesus, Tuhan melakukan tugasnya dengan baik, mengatur Indonesia dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dengan keadilan Tuhan bagi mereka, kebijaksanaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu seluruh kabinetnya, seluruh angkatan bersenjatanya, TNI Polri, seluruh menteri-menteri, DPR, MPR, curahkan roh pertobatan, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Kami bawa negara dan bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya negara bangsa kami boleh aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepanjang pagi siang ini jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian ya Tuhan untuk seidaran dengan Engkau pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus tolong darah-Mu, tubuh-Mu menyatu dengan kami. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan jemaat-jemaat-Mu akan kembali ke rumah kami, ke rumahnya masing-masing. Tuhan pimpin dalam perjalanan ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari bahaya, kecelakaan. Kami percaya kami tiba di tempat rumah kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lain. Kami percaya sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penghibur dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang bersih diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.